Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah pemata, ibadah persekutuan rumah tangga GBT Jumbo. Kali ini renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rahel Yudi Cahyani. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau pada kesempatan kali ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Yesaya 26 ayat yang 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap manusia punya kebutuhan. Baik itu kebutuhan untuk makan dan minum, kebutuhan untuk pakaian, kebutuhan untuk tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang itu adalah kebutuhan secara jasmani atau lahiriah. Dan juga ada kebutuhan secara rohani atau secara batiniah. Sesungguhnya setiap manusia juga butuh damai sejahtera. Dan tidak semua orang boleh menikmati dan dapat menikmati damai sejahtera itu di dalam kehidupannya. Dan pada kesempatan malam hari ini, firman Tuhan saya beri judul Bersama Tuhan Kita Bisa. Saudara, ketika orang mencari damai sejahtera di dalam kehidupannya dengan segala daya upaya, dengan segala apa yang mereka kerjakan, sesungguhnya damai sejahtera itulah yang mereka butuhkan. Sekalipun mungkin orang melihat orang itu begitu kaya, hartanya berlimpah, belum tentu orang kaya itu dia memiliki damai sejahtera. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau ayat ini mengingatkan kepada kita, menuliskan kepada kita lagi, memberkati kita lagi, bahwa Tuhan menyediakan damai sejahtera itu bagi kita. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita akan menikmati damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, atau kita hanya anggap biasa saja damai sejahtera itu? Dan kalau kita sadar itu adalah kebutuhan utama bagi jiwa kita, bagi rohani kita, yaitu damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu ada dalam setiap kehidupan kita, kita boleh menikmati akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh menikmati pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dengan rasa yang penuh sukacita. Dengan damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa mensyukuri anugerah Tuhan. Kita tidak bisa mensyukuri kasih Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak memiliki damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera itu secara berlimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, di situ dikatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, cukup jelas bagi kita bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kita, tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Kalau dunia menawarkan, ini loh ada damai sejahtera, ini loh tempat kesenangan yang bisa membuat jiwa menang. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa damai sejahtera Tuhan berbeda dengan damai sejahtera di dunia ini. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa kita memiliki Allah yang sanggup menyediakan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Kapanpun kita datang kepadanya, Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Apapun yang kita hadapi, ketika damai sejahtera itu ada di dalam hati kita, ada di dalam kehidupan kita, kita akan bisa menghadapi segala sesuatu itu dengan rasa ketenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-32.
Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kuasa dari Tuhan, kuasa damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera itu hanya bisa kita miliki ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita tidak bisa memiliki damai itu ketika kita jauh dari Tuhan, apalagi ketika kita ada di luar Tuhan. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada damai, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari saat-saat ini begitu banyak manusia yang tidak bisa mengalami ketenangan dan ketentraman dalam kehidupannya. Karena situasi yang ada, karena hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ketika ada kebenaran, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa mengalami ketenangan dan ketentraman itu sampai kapan? Sampai selamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa. Ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena ada damai sejahtera Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada ketenangan yang Tuhan berikan ketika kita menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah bedanya damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Selanjutnya kita kembali kepada Yesaya tadi ayat pasal 26 ayat yang ke-12. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara, sungguh luar biasa ayat ini mengingatkan kepada kita, menguatkan kita bahwa apa yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kami kerjakan, sesungguhnya ada Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupan kita, yang turut memberkati kita, membuat segala sesuatunya berhasil, memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan di dalam segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sungguh kita sangat bersyukur kita punya Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya jangan sampai kita kalah dengan segala kondisi keadaan yang ada. Ketika orang menyakiti kita, jangan kita juga terhanyut untuk membalas rasa sakit hati kita. Tetapi kita harus punya kekuatan yang daripada Tuhan. Kita harus tunjukkan aku ada dalam kebenaran. Aku harus hidup dalam kasih Tuhan. Sehingga orang lain boleh melihat akan kasih itu dalam kehidupanku. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, memang sulit bagi daging untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk hidup di dalam kebenaran. Tetapi puji nama Tuhan, ayat ini memberikan kita kekuatan. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ketika kita tidak sanggup, ketika kita tidak mampu, kita datang kepada Tuhan, Allah yang sanggup, Allah yang mampu untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-5, di situ dikatakan 2 Korintus 3 ayat yang ke-5, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita bisa hidup di hari ini, kita mampu melakukan segala aktivitas kita hari ini, dan apapun yang kita punya saat ini,
Sesungguhnya semuanya adalah datangnya dari Tuhan. Semuanya adalah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada sedikit pun celah untuk kita menyombongkan diri. Tetapi sesungguhnya kita sadar segala apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, kita pasti sanggup, kita pasti bisa. Dan kita harus sadar, kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang berbau dosa, hal-hal yang negatif. Tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan melakukan perkara-perkara kebenaran itu dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena kita yakin, kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan juga ada bersama dengan kita. Tuhan bekerja bersama dengan kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh hati kita sangat mengucap syukur kalau Tuhan senantiasa memperhatikan sekecil apapun kebutuhan kita, sekecil apapun persoalan kita. Kalau kebutuhan yang kecil, persoalan yang kecil Tuhan perhatikan. Apalagi kebutuhan yang besar, persoalan yang besar. Ketika kita hidup bersama Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, tentunya Tuhan akan bekerja bersama dengan kita. Sekalipun kita harus melewati badai, sekalipun kita harus melewati hal-hal yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, ketika damai sejahtera itu ada dalam hati kita, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan menghadapi segala perkara itu dengan ketenangan, dengan ketenteraman di hati kita. Sehingga kita dapat menjadi kesaksian dimanapun kita berada, bahwa sesungguhnya hidup orang percaya Kristus berbeda dengan hidup orang di luar Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, ya, kalau tadi sudah kita baca di dalam Yesaya 26 tadi, saudara, ada dua hal di situ yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita selalu menikmati pertolongan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Datanglah kepadanya. Dia menyediakan damai sejahtera itu untuk kita. Dan Dia menyediakan pertolongannya bagi kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sanggup untuk memberkati kami, Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Apapun yang saat ini kami hadapi Tuhan, kami percaya seperti firman-Mu katakan, bahwa Engkau menyediakan damai sejahtera itu bagi kami, supaya kami boleh mengalami dan menikmati ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga menyediakan pertolongannya bagi kami, sehingga dalam segala perkara yang kami hadapi, kami tetap yakin dan percaya Tuhan, kalau kami bersama dengan Tuhan, kami pasti bisa untuk melakukan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam sekolah mereka, dalam setiap pergumulan yang saat ini mereka hadapi Tuhan. Biarlah mereka juga tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan, Sang sumber damai sejahtera itu, yang siap untuk memberikan pertolongannya kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami di GBT Kristus Penyelamat Joko, dan harapan kami saudara sangat diberkati. Apabila ada saudara yang ingin doakan atau ada hal-hal yang ingin di-sharingkan, silakan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.